Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Livia Ramadhani dari Program Studi Sistem Informasi ingin mempresentasikan asesmen satu rekayasa pelanggan lunak. Siklus pengembangan software. Nah, di siklus pengembangan software itu ada empat siklusnya. Yang pertama itu ada planning, yang kedua analisis, yang ketiga desain, dan yang keempat implementation. Nah, siklus pengembangan perangkat lunak adalah serangkaian proses dan tahapan yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan menerapkan perangkat lunak. Siklus ini membantu mengorganisir proyek perkembangan perangkat lunak agar dapat dijalankan dengan efisien dan menghasilkan perangkat lunak berkualitas. Nah, di siklus pertama yaitu planning, dalam pengembangan perangkat lunak merujuk pada proses merencanakan dan menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek perangkat lunak. Nah, di sini inputnya ada kebutuhan atau perubahan software sistem request. Nah, prosesnya itu sistem analis membuat analisis kelayakan dari sistem request. Outputnya sistem proposal. Nah, yang kedua ada analisis. Analisis tahap awal di siklus pengembangan perangkat lunak, di mana pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan persyaratan proyek perangkat lunak diperoleh. Nah, yang ketiga ada desain. Desain adalah tahap yang mengikuti tahap analisis dan merupakan langkah penting dalam mengubah persyaratan perangkat lunak menjadi rencana yang konkret untuk pembuatan perangkat lunak. Nah, di sini input dari analisis dan desain itu ada keputusan layak, prosesnya ada sistem analis, melakukan analisis dan desain. Bisnis analis membantu memahami proses bisnis dari software yang akan dibangun. Sistem analis. Outputnya ada sistem specification. Nah, yang terakhir ada implementation. Nah, implementasi ini adalah tahap di mana perangkat lunak sebenarnya dibangun atau dikodekan berdasarkan rancangan dan spesifikasi yang telah ditetapkan selama tahap analisis dan desain. Nah, di tahap implementasi itu inputnya ada sistem specification. Nah, progresnya itu programmer melakukan konstruksi berupa source code. Nah, source code ini diuji oleh software tester. Lalu instalasi software dan lakukan manajemen perubahan. Terus yang terakhir ada output, yaitu software, source code, dokumentasi pengembangan dan penggunaan. Nah, di sini planning itu ada sistem request identifikasi nilai bisnis dan ada feasibility analysis. Nah, pada tim kami yaitu project sponsornya adalah PT Wirajaya Arta Mandiri. Nah, PT Wirajaya Arta Mandiri ini adalah pemasangan atau penyewaan AC. Bisnis need-nya itu project ini dibangun untuk memudahkan user untuk mengetahui informasi tentang perusahaan tersebut dan informasi tentang booking service. Yang kedua ada meningkatkan kualitas service agar traffic rating perusahaan roket. Nah, di bisnis requirement ini sistem yang mendukung di WP itu ada fitur informasi yang jelas tentang perusahaan aset tersebut, fitur help and support, fitur partnership, dan fitur contact person. Nah, intangible value-nya itu yang pertama ada pengurangan biaya operasional dengan menjalin kerjasama sehingga mendapatkan peningkatan keuntungan, memberikan pelayanan yang lebih baik agar persentase customer untuk repeat order lebih tinggi, dan yang terakhir kemudahan dalam proses pemesanan dan akses informasi. Nah, tangible value-nya dari bisnis penyewaan AC dan penjualan itu memperkenalkan proses yang lebih efisien dalam pemasangan AC di dalam maupun di luar ruangan. Yang kedua, menawarkan harga yang kompetitif atau diskon 5% tertentu kepada pelanggan dalam kondisi tertentu. Nah, metode Agile pada pengembangan software. Yang pertama itu fleksibilitas. Salah satu keunggulan utama Agile adalah fleksibilitasnya.
Dalam pendekatan ini, perubahan persyaratan dapat dengan mudah diakomodasi selama pengembangan. Ini berarti bahwa perangkat lunak dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang berubah atau perubahan pasar dengan lebih baik daripada pendekatan lain yang lebih kaku. Yang kedua ada keterlibatan pelanggan. Nah, metode agile ini mendorong keterlibatan pelanggan atau pemangku kepentingan sepanjang proses pengembangan. Pelanggan dapat memberikan masukan yang berharga selama pengembangan yang membantu memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan mereka. Ketiga, ada perbaikan kelanjutan, yaitu Agile mendorong pembelajaran dari setiap iterasi dan mengevaluasi kinerja tim secara terus-menerus. Dengan demikian, tim dapat terus memperbaiki proses mereka dan meningkatkan produktivitas serta kualitas perangkat. Dan yang terakhir adalah kepuasan pelanggan yang lebih baik. Nah, dengan fokus pada keterlibatan pelanggan, pengiriman berkala, dan fleksibilitas, metode Agile cenderung menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan, yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, di sini Agile Development ada ada tiga. Nah, Agile approach-nya itu ada Agile Values, Agile Principle, and Agile Practice. Nah, ini mempercepat proses LDC dengan konsep. Itu merupakan Agile value-nya. Yang pertama ada mengurangi pemodelan dan dokumentasi, meningkatkan interaksi antar pengembang dan kolaborasi dengan product owner, mengembangkan software dengan simple, iteratif, dan responsif terhadap perubahan dari product owner. Kemudian ada menggunakan beberapa aturan yang mudah dipahami dan diikuti. Itu merupakan agile practice. Nah, di sini ada agile values. Eh, yang pertama itu ada individuals and interaction. Nah, itu tuh menekankan pentingnya kolaborasi tim, komunikasi, dan hubungan antara individu dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada working software. Itu mengutamakan pengembangan perangkat lunak yang dapat digunakan secara langsung atas dokumen panjang yang mendetail. Ketiga ada customer collaboration, yaitu mengedepankan kerjasama aktif dengan pelanggan dan pihak-pihak terkait. Dan yang terakhir ada responding to change, itu perubahan mengakui perubahan itu hal yang wajar dalam pengembangan perangkat lunak dan tim harus siap untuk merespon perubahan kebutuhan pelanggan. Nah, ini ada 12 Agile Principle dari manifesto. Yang pertama ada sati- satisfy customer, itu prioritas kami yang tertinggi merupakan customer. Nah, ada yang kedua ada welcome change, yaitu selamatkan perubahan persyaratan. Yang ketiga ada delivery frequently, yaitu kirim perangkat lunak yang berfungsi secara berkala. Ini work together, bekerja bersama. Ada trust and support, percaya dan support. Kemudian ada face-to-face conversation, ada working software, terus ada development, di situ ada continuous attention, selanjutnya ada simplicity, terus ada self organizing teams, dan yang terakhir ada adjust, detect and adjust. Nah, di sini ada agile practice. Di sini ada contohnya ada Canback, itu extreme programming, ada Ken Sweber and Jeff yaitu Scrum, dan Mary Povendik and Tom Povendik Lean Development. Nah, pertanyaan selanjutnya pentingnya studi kelayakan dalam merencanakan pengembangan software. Nah, studi kelayakan
membantu mengidentifikasi apakah proyek pengembangan perangkat lunak akan memberikan nilai finansial yang cukup untuk mengimbangi biaya yang dikeluarkan. Studi kelayakan juga membantu mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul selama pengembangan dan implementasi perangkat lunak. Studi kelayakan juga memungkinkan untuk menilai apakah proyek pengembangan perangkat lunak secara teknis mungkin dilaksanakan. Kemudian ada studi kelayakan membantu dalam menilai apakah proyek pengembangan perangkat lunak dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan. Nah, di sini pertanyaan terakhir yaitu jelaskan cara melakukan studi kelayakan berdasarkan sisi teknis, ekonomi, dan organisasi, dan contohnya dalam proyek tim kami. Nah, yang pertama dari sisi teknis. Itu merupakan identifikasi teknologi yang dibutuhkan eh, dan infrastruktur teknis yang dibutuhkan untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada evaluasi ketersediaan teknologi. Itu tentukan apakah teknologi yang diperlukan sudah tersedia atau perlu diakuisisi. Pertimbangan apakah teknologi yang diperlukan memerlukan pelatihan tambahan atau peningkatan sumber daya teknis. Yang ketiga ada evaluasi resiko teknis. Nah, itu identifikasi dan nilai resiko teknis yang mungkin muncul selama pengembangan. Ini termasuk resiko yang terkait dengan kompatibilitas teknologi, integrasi sistem, dan masalah teknis lainnya. Selanjutnya ada dari sisi ekonomi. Yang pertama ada analisis pendapatan, hitung pendapatan yang diharapkan dari proyek, dan ada evaluasi kriteria. Tetapkan kriteria kelayakan seperti ROI atau IRR. Nah, dalam sisi organisasi, yang pertama ada evaluasi kemampuan operasional untuk mendukung perangkat lunak setelah peluncuran. Kemudian ada tinjau jadwal pengembangan dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga ada pertimbangkan dampak organisasi termasuk perubahan dalam proses bisnis. Yang keempat ada identifikasi dan kelola resiko yang terkait dengan aspek organisasi. Dan yang terakhir ada hasil studi kelayakan harus mencakup analisis yang rinci untuk masing-masing aspek ini dan memberikan gambaran keseluruhan tentang kelayakan proyek perangkat lunak. Studi ini membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang bijak dan memastikan keberhasilan proyek. Nah, ini merupakan studi kelayakan sistem penjualan aset online di kelompok kami. Yang pertama ada Cut, Navila, Afnan, dan Ospira, yaitu membuat studi kelayakan untuk pengembangan sistem penjualan aset. Nah, kelayakan teknis ini ada berbagai macam, yaitu resiko yang berhubungan dengan kefamiliaran dengan aplikasi. Jadi, di teknis itu resiko ketika kita ngebuat aplikasi itu terhadap kelangsungan klien itu gimana? Nah, ini resiko berhubungan dengan pemeliharaan aplikasi itu resikonya tinggi pada kelompok kami. Karena divisi pemasaran tidak memiliki pengalaman menggunakan sistem penjualan online dan divisi IT memiliki sedikit pemahaman tentang sistem penjualan offline dan tidak berpengalaman mengembangkan sistem penjualan aset online. Nah, kemudian resikonya terhadap teknologi itu sedang karena divisi pemasaran tidak memiliki pengalaman menggunakan teknologi web. Divisi IT cukup familiar dengan web yang akan dibuat. Divisi keuangan tidak familiar dengan data keuangan berbasis database. Kemudian berhubungan dengan ukuran proyek resikonya rendah karena proyek dikerjakan oleh 4 orang pengembang dalam estimasi waktu 3 bulan. Kemudian ada kompatibilitas dengan sistem infrastruktur yang ada, resikonya sedang. Yaitu sistem pemesanan atau booking yang ada sekarang menggunakan via email, jadi akan sangat berubah dengan sistem penjualan berbasis web yang akan dibangun. Nah, kelayakan ekonomi itu tentang keuangan, jadi buat orang-orang yang invest ke situ, apakah ada untungnya gitu. Nah, di sini cost benefit analysis telah dilakukan. Sistem penjualan asal online memiliki peluang yang baik untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Di sini ada return on investment, ada break even, dan total keuntungan setelah 3 tahun.
Terakhir ada kelayakan organisasi. Jadi cukup nggak sumber daya manusia buat ngerjain project itu orang-orang atau enggak. Nah, secara organisasi pada kelompok kami resikonya rendah. Tujuan dari pengembangan sistem penjualan asal online adalah meningkatkan penjualan perusahaan dan ini selaras dengan KPI marketing yang ke arah peningkatan kuantitas penjualan. Nah, project championnya dari pengembangan sistem penjualan asal online ini adalah Zawata Afnan, Vice of President. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.